Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Raditya Hadi dengan NRP 73410. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas eh, tugas tambahan, tugas dari pemrograman untuk soal post test ini. Jadi, ini adalah program saya untuk mengerjakan apa yang diminta dari expected output dari post test. Nah, di sini pertama kita lihat ada karyawan, kita nanti nama karyawan yang akan kita masukkan. Lalu sisa kerja ini adalah variabel di lambda ya untuk nanti menghitung karyawan yang bisa masa kerjanya paling sedikit untuk ya. Lalu ada umur, nanti akan menyimpan usia yang dimasukkan oleh pengguna masing-masing pekerja. Lalu kita masuk ke jumlah pekerja. Di user defined function jumlah pekerja ini ada beberapa variabel, worker 6, list pensiun, dan list pensiun. Ini akan kita bahas satu-satu. Jadi pertama, worker 6 dia menyimpan integer dari input pengguna tentang jumlah pekerja. Dan kita lihat di sini. Nanti masuk ke for ini, dia akan melakukan beberapa hal. Yang pertama itu mencetak print untuk pekerja ke 1, 2 hingga pekerja yang angkanya kita masukkan di pekerja sini. Jika kita masukkan 3, maka dia akan cetak pekerja 1, lalu mengambil ini, kedua dan ketiga. Nah, bagaimana caranya itu ada di sini. Jadi for 6 in range 1 sampai worker 6 plus 1. Jadi dia akan menjalankan program ini sampai mengulangi ini yang program yang sini sampai angka yang dimasukkan di worker 6 plus 1, karena range itu berarti sampai sebelum yang dimasukkan. Sekarang kita masukkan 3, nanti dia akan berhenti di 2, makanya kita perlu masukkan tambah 1 agar di sini bisa agar program ini jalan sampai 3 kali. Perulangan ini jalan sebanyak 3 kali gitu ya, kalau kita masukkan angkanya gitu. Lalu di sini di perulangan ini juga ada ada user defined function, cek nama dan cek umur. Cek nama sendiri ada di bawah ini, di mana di sini kita menggunakan perulangan while loop yang ini while true ya. Jadi ketika syarat yang di sini terpenuhi, maka dia akan terus. Ketika syarat yang di sini benar, maka dia akan terus berjalan gitu. Nah, di dalam while true ini ada variabel lokal yang saya beri nama ya, namanya nama, yang akan menyimpan input pengguna terkait nama dari pekerja. Lalu kita melakukan pengecekan kalau untuk menghindari pengguna memasukkan angka pada nama pekerja. Jadi ketika nama pekerja itu terdiri dari angka, maka dia akan alpha itu kan untuk mengecek apakah stringnya stringnya itu hanya terdiri dari alfabet saja. Kalau misalkan nanti outputnya akan true ya, tapi kalau misalkan ternyata outputnya false, maka dia akan mencetak gini. Kalau ternyata outputnya true, maka akan lanjut ke else karena tidak memenuhi syarat dari if. Nah, dari else ini kita memasukkan hasil input pengguna ke list karyawan menggunakan append karena ini berupa list ya. Lalu programnya akan break agar tidak terus meminta nama. Lalu balik ke atas lagi di jumlah kerja ini, di for ini dia juga menggunakan cek umur. Cek umur ini
juga menggunakan logic yang kurang lebih sama dengan cek nama. Ada sedikit perubahan tapi jadi while true, lalu umur untuk menyimpan variabel umur untuk menyimpan umur pekerja. Lalu jika tadi kita berharap input kalau tadi misalkan syarat di sini itu false atau ya is alpha ini false baru mencetak ini. Kalau ini ketika is alpha true berarti terdiri dari huruf ya, terdiri dari alfabet, maka akan mencetak warning karena yang kita minta adalah angka bukan string, gitu. bukan sebuah huruf gitu, tapi kita minta sebuah digit. Nah, kalau misalkan ini tidak terpenuhi maka akan lanjut ke elif. Untuk elif ini untuk memfilter atau menyaring, jadi hanya boleh angka antara 65 sampai 21 integer umur. Kenapa harus di typecast? Karena umur itu variabel umur itu menyimpan string, input itu pasti hasilnya string. Kenapa hapus dulu. Jadi ketika umur lebih dari 65 atau umur ini misalkan kurang dari 21, maka akan mencetak warning di pekerja 21 sampai 65. Jika salah satunya benar maka akan mencetak ini. Jika tidak ada yang benar sama sekali, maka program tidak akan mengulang. Lanjut ke else. Ketika dua syarat ini tidak terpenuhi, maka akan masuk sini lalu akan ditambahkan ke list umur di atasnya. Yang dimasukkan berupa angka agar memudahkan nanti operasi lanjut. Lalu program ini akan break agar terjebak dalam loop terus-menerus ya. Ya, kembali lagi ke jumlah pekerja. Di jumlah pekerja ada beberapa lokal variabel, yaitu list pensiun. List pensiun itu berupa list yang diisi dengan list comprehension. Jadi dia mengambil data dari list umur yang tadi kita masukkan gitu ya. Nah, lalu ini untuk apa? Untuk menyimpan selisih antara masa kerjanya dengan umurnya sekarang. Maksudnya selisih umurnya sekarang dengan waktu pensiun gitu. Jadi menghitung masa kerjanya dia. Jadi for kerjaan list umur, maka nanti hasilnya adalah 65 dikurangi umur jadi ini. Jadi misalkan umurnya 21. 65 dikurangi 21 adalah 44, maka masa kerjanya adalah 44 tahun lagi. Dan seterusnya. Yang akan terus memasukkan data sesuai jumlah yang ada di list umur. Kalau di sini ada 3, maka nanti hasilnya ada 3 data juga. Terus ke list deskripsi ini adalah list hasil akhirnya list ya. Jadi dia menjalankan higher order function berupa map ini untuk melakukan iterasi terhadap suatu variabel. Di sini list ya, variabelnya berisi list. Jadi menjalankan fungsi enkripsi kepada enkripsi ini. Jadi enkripsi untuk mengubah huruf vokal pada nama menjadi tanda bintang. Jadi map ini menjalankan fungsi enkripsi ke list karyawan. Karyawan tadi nama yang kita masukkan ya. Lalu karena map ini nanti hasilnya adalah objek, maka kita typecast ke list agar nanti bisa dibaca. Maksudnya bisa digunakan isi datanya. Nah, selanjutnya setelah iterasi for ini selesai sampai habis gitu ya, nanti jumlah pekerjaannya akan mencetak daftar karyawan. Kenapa ada end ini? Karena nanti kalau misalkan tidak ditulis seperti ini, maka dia tidak akan menulis ke bawah ya, tapi tertulis ke bawah, namun nanti akan tertulis di sampingnya tulisan terakhir dari cek umur.
Lalu setelah cetak ini akan ada iterasi lagi, loop lagi for i in range worker 6, jadi sama untuk setiap angka pada worker 6 gitu ya, dari 1 sampai angka yang dimasukkan. Berarti cetak i plus 1 jadi untuk memasukkan angkanya, jadi ini menggunakan string method ya, masukkan nomor 1, 2, 3 dari ke bawahnya seperti yang ditampilkan pada expected output. Lalu list enkripsi dengan indeks i ini dari sini ya, berarti dari indeks 0, 1, 2 gitu ya. Nah, kenapa di sini cuma worker 6 doang? Karena dia kan angkanya 3. Nah, ketika 3 berarti range itu startnya defaultnya seingat saya tuh dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3 akan isinya 3 ya. Nah, ini makanya kita perlu nulis i plus 1 agar nanti angkanya keluar 1. Lalu list enkripsi. Di sini memanggil list enkripsi. List enkripsi itu adalah nama yang sudah disensor dengan indeks i, nanti 0, 1, 2 dan seterusnya. Lalu dengan usia, lalu memanggil variabel list umur. List umur kita melihat umurnya dia berapa gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan pekerja ini akan pensiun dalam memanggil, lalu ini kita memanggil variabel list pensiun, ini variabel lokal gitu ya, yang menyimpan selisih usia atau umur dengan waktu pensiun yang itu 65 tahun. Akan pensiun dalam sekian tahun lagi. Lalu setelah mengulangi print ini sebanyak jumlah pekerja, cuma 3 gitu ya. Nanti terakhir di bawahnya kita akan melihat karyawan terdekat, karyawan yang punya masa pensiun terdekat kita akan pensiun pada, nah sini kita memanggil lambda function ini. Jadi kita kerja, nah kita mengaplikasikan kita kerja ini ke list umur. Nah, list umur ini, jadi misalkan umurnya 64, terus nanti masuk sini kan misalkan dari data yang kita masukkan usia pekerja adalah 64 yang paling tinggi, maka akan diambil 64. Nah, 65 dikurang 64 sama dengan 1. Nanti outputnya adalah ini 1 di masuk sini. Karyawan terdekat akan pensiun dalam 1 tahun lagi. Lalu agar fungsi ini bisa berjalan, semua fungsi ini bisa berjalan, maka kita perlu memanggil variabel jumlah pekerja di bawah, sehingga outputnya adalah seperti tadi, 3 ya, lalu 1, lalu bisa, oke dong, 1 tahun. Jadi terlihat di sini Adam 1 pensiun 14 tahun lagi, Udin sudah 4 akan pensiun dalam 1 tahun lagi, dan Ahmad dengan usia 21 akan pensiun dalam 44 tahun lagi. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.